saya Delia Mardati Lesya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya yaitu bagaimana proses seleksi material pahat yang tepat untuk aplikasi pemotongan yang spesifik. Nah, di sini kita dapat memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama ada kualitas bahan pahat, yang dimana kualitas bahan pahat ini harus memiliki sifat yang keras, bulat, tahan gesek, dan tahan aus. Kemudian ada alat potong itu harus mempunyai sifat tahan panas yang baik, karena hal ini dipengaruhi oleh kecepatan pemotongan. Kemudian ada frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, alat potong harus mempunyai sifat yang tahan keausan. Kemudian yang terakhir harus ekonomis, yang dimana harganya murah tapi kualitasnya bagus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa arti dari flank dalam geometri pahat dan bagaimana perubahan itu mempengaruhi proses pemotongan. Pertama saya akan menjelaskan apa itu flank wear sendiri. Flank wear itu adalah aus pada sisi potong yang sejajar dengan permukaan potong. Jadi misalnya kalau ada terjadi pemotongan dan dia terjadi aus, dia akan terjadi ausnya di sebelah tepi, di sebelah sini. Sebelumnya apa itu aus? Aus itu jadi keadaan benda yang sering tergesek. Jadi seperti aus pada ban mobil, pada sendal. Kan biasanya kalau sendal swallow bawahnya kalau sering kegesek-gesek udah sering dipakai itu jadi aus, jadi menipis. Nah, itu karena goresan yang terjadi terus-menerus. Lalu pertanyaan keduanya, bagaimana perubahan itu mempengaruhi proses pemotongan? Nah, justru pemotongan itu yang menyebabkan adanya flank wear. Jadi bukan sebaliknya, bukan flank wear yang menyebabkan pemotongan, tetapi pemotonganlah yang menyebabkan adanya flank wear. Itu pembubutan secara terus-menerus menimbulkan panas sebagai akibat kerja dengan pahat sehingga menyebabkan karakteristik pahat berubah dan mudah terdeformasi. Aus yang sering dijumpai pada geometri pahat itu adalah crater wear dan flank wear. Kalau flank wear kan tadi ausnya dia di sebelah sini ya, di tepi. Kalau misalnya di crater wear itu dia si ausnya itu dia di tengah sini. Nama lain dari si crater wear ini adalah aus kawah. Nah, jadi dia nih bakal membentuk cekungan seperti kawah gitu. Misalnya di sini cekung, dia tuh nanti di sini. Enggak, kalau tadi kan di tepi, ini biasanya agak di tengah gitu, membuat cekungan gitu. Keausan ini menyebabkan turunnya kualitas produk. Untuk mengurangi cacat produk, perlu dilakukan monitor kondisi pahat dengan mengamati gaya makan dan gaya potong secara selama pembuatan. Jadi mungkin cara mengatasi dari si flank wear dan crater wear ini, pokoknya mengatasi segala aus ini, kita harus mengamati gaya makan dan gaya potong. Mungkin gaya potong dan gaya yang diberikan, mungkin gaya makan dan gaya potong yang diberikan itu jangan terlalu cepat speednya, atau mungkin gaya potongnya dilakukannya jangan secara terus-menerus. Jadi agar si mesin dan alat potongnya tidak terlalu panas dan akan menyebabkan si geometri pahatnya ini akan menjadi aus. Kenalkan, nama saya Keisha Nitri Dentika dengan NIM 120 122 3320 dari kelas TI 460. Saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 3. Pertama, saya akan bacakan dulu pertanyaan nomor 3 itu, apa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kecepatan pemakan, feed rate, dan kecepatan putaran, spindle speed, ketika menggunakan alat pemotong. Ini jawabannya itu, kalau untuk feed rate, kita tuh harus memperhatikan bahan alat potong dan kesiapan mesin yang digunakan. Jadi maksud bahan alat potong itu adalah apakah kualitas bahan pahat memiliki sifat yang keras atau ulet, atau tahan gesek, tahan aus, dan untuk alat potong harus mempunyai sifat tahan panas yang baik, karena hal ini dapat dipengaruhi oleh kecepatan pemotongan. Lalu selanjutnya, kesiapan mesin yang digunakan itu bisa kita cek dengan teknologi sekarang yang sudah mulai maju, dan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya itu untuk spindle speed itu menentukan material pahat dan material benda. Yang dimaksud material pahat dan material benda itu yang tadi
yang tadi saya bahas di awal, yaitu tentang apakah sifatnya keras, atau ulet, atau tahan gesek, apakah dia tahan panas, apakah dia em, tajam, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membaca soal nomor 5. Bagaimana perkembangan teknologi dan pemeliharaan dapat menghindari kegagalan saat pemotongan tidak terduga. Jadi jawabannya itu yang pertama, eh, teknologi zaman sekarang itu sudah lebih maju dari zaman dulu. Jadi kita bisa monitor sensor secara real time. Jadi kita tidak perlu ada di tempatnya, kita bisa memonitor itu bisa melalui mungkin gadget atau laptop, atau kita bisa dari jauh kita bisa memantau kesiapan mesin. Selanjutnya itu ada prediksi kegagalan. Dengan teknologi yang sudah ada, kita bisa menghitung prediksi kegagalan dengan lebih mudah. Nah, nomor 3 itu perawatan terjadwal. Perawatan terjadwal itu biar kita bisa memastikan apakah eh, biar kita bisa memastikan apakah umur mesin tersebut bisa jadi awet dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk nomor 4, yaitu bagaimana tekanan pemotongan yang salah dapat mempengaruhi masa pakai alat pemotong. Nah, jadi tekanan pemotongan yang salah itu dapat mempengaruhi masa pakai alat pemotong. Ada beberapa pengaruhnya. Yang pertama yaitu keausan yang cepat. Jadi tekanan yang berlebihan atau yang terlalu keras itu dapat menyebabkan alat pemotong mengalami keausan yang cepat. Hal tersebut dapat menyebabkan masa pakai alat pemotong berkurang dan memerlukan penggantian yang lebih sering. Untuk nomor 2 yaitu kerusakan struktural. Kerusakan yang dimaksud di sini yaitu alat pemotong dapat patah ataupun retak. Hal tersebut menyebabkan kita harus mengganti alat pemotong tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu overheating atau pemanasan yang berlebihan. Hal tersebut dapat merusak tempering dari alat pemotong dan mengurangi kekerasan serta daya tahan, sehingga dapat mempersingkat alat pakai pemotong. Kemudian nomor 5, bagaimana perkembangan teknologi dan pemeliharaan dapat membantu dalam menghindari kegagalan alat potong tidak terduga. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada monitoring sensor, yang dimana monitoring sensor ini memantau kondisi alat secara real time. Kemudian ada prediksi kegagalan, yang dimana prediksi kegagalan ini dengan adanya teknologi dapat menghitung dan dapat memprediksi. Yang terakhir ada perawatan terjadwal.